warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Ikhwan yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, juga ibu-ibu semua, pada pagi hari ini kita bisa bermuajah lagi di majelis ini, dan insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, atas permintaan agar materi ini dibahas. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih mengenal, ya, lebih mengenal apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita bisa bersikap dengan baik, ya. Sebenarnya materi ini sangat luas, sangat mendalam, dan mungkin tidak akan cukup kalau satu kali pertemuan, dan mungkin rencananya saya akan buat beberapa kali, ya. Dari yang pelan-pelan saja, saya coba menyesuaikan dengan bapak-bapak itu semua. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu lagi buat bapak ibu sekalian yang belajar selama ini, apa yang pernah belajar dengan pembahasan yang sama atau dengan pembahasan yang berbeda, bisa jadi seperti itu. Dan ini bukan untuk mengadili, menyalahkan siapa-siapa, tidak, tapi saya ingin agar kita semua bisa lebih terbuka terhadap semua kajian keilmuan yang ada. Kata orang itu kan, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Kalau nggak kenal kita nggak sayang, jadi akhirnya kadang-kadang kita belum apa-apa udah antipati duluan, ya, udah males. Padahal kalau kita kenal bisa jadi berbeda nanti. Maka daripada kayak begitu, mendingan tak kenal maka ta'aruf. Kan gitu ya. Jadi kita ta'aruf lah, ya. Mungkin sih sebagian bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengar ini, tapi mungkin pembahasannya ada yang sudah didengar, ada yang belum. Saya coba lengkapi, atau belum sama sekali mungkin juga. Tapi mudah-mudahan ini akan ada manfaatnya buat kita, ya. Baik, kita mulai. Ini mungkin ada yang bantu Bu Sarifah nanti dibuat laptopnya buat yang di bapak biar bisa dilihat. Baik, kita akan mulai di slide pertama. Jadi mengenal Ahlus Sunnah Jamaah bagian 1. Karena saya pikir ini akan panjang bahasannya, kalau satu pertemuan akan pusing. Saya akan bahas dari yang simpel-simpel dulu. Kalau udah masuk ke dalam nanti takutnya agak berat. Saya akan masuk ke slide yang berikutnya. Kita pahami dulu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dari maknanya dulu, ya, makna-maknanya. Kelihatan yang di belakang, ibu-ibu? Kelihatan ya? Bapak-bapak juga mungkin di luar kelihatan, ya? Oke, apa sih makna kata-kata ini? Pertama kita analisis, kita pahami mana ahlun. Ahlu asal bahasa Arabnya ahlun. Ada beberapa makna. Pertama, makna ahlun itu keluarga, ya, makanya ada istilah ahlul bait, ya. Ahlul bait maksudnya keluarga. Sudah disebut ahlul baitin Nabi, keluarga Nabi, ya. Jadi ahlul bait maksudnya keluarga di rumah tangga kita. Kemudian kalau kita bicara tentang keluarga Nabi, ya disebutnya ahlul baitin Nabi. Ada juga makna ahlul itu pengikut, ya, pengikut, makanya disebut Ahlus Sunnah.
Nah, itu maksudnya pengikut sunnah. Ya, ahlu sunnah maknanya pengikut sunnah. Yang ketiga, antara lain makna ahlun itu artinya penduduk. Ya, ahlun penduduk. Jadi misalnya ada kata ahlul jannah. Nah, itu artinya penduduk surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah. Amin. Ya, itu yang pertama. Itu makna ahlul dulu tuh. Nah, kemudian sunnah maknanya apa? Nah, kita dengar nih ngomong sunnah. Ini makna sunnah apa nih? Jangan sampai kita ngomong sunnah tapi maknanya nggak tahu. Jangan sampai kita ngomong sunnah tapi maknanya salah. Secara kebahasaan, bahasa ya, sunnah itu artinya jejak atau langkah. Ya, sunnah secara bahasa artinya jejak atau langkah. Nah, secara syar'i, secara syariat artinya jejak yang diridhoi dan menjadi pijakan dalam agama. Itu makna apa? Sunnah yang pernah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Makanya ada istilah nanti sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat, sunnah khulafaur rasyidin. Gitu ya. Kita pernah dengar tuh. Nabi sendiri mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Itu ada begitu, sunnah. Nah, kemudian sunnah itu juga ada secara urf, secara tradisi. Arti sunnah itu ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama seperti nabi atau wali. Sunnah secara bahasa, secara tradisi, kalau dari kata ini sunnah fulan, itu maksudnya tradisi yang bisa dijalani oleh seorang yang dianggap panutan. Nah, kemudian yang ketiga makna al-jamaah. Jamaah itu artinya menjaga kekompakan, kebersamaan dan kolektivitas. Jamaah tuh. Jadi kita kompak, kita bersama, kita kolektif. Ini kebalikan dari kata al-furqah yang artinya berpecah belah. Ya. Jadi kalau al-jamaah lawannya al-furqah. Nah, dikatakan al-jamaah karena apa? Karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kolektivitas terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak berakibat pada sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikan orang yang berbeda. Tuh, jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah beda ada, karena nggak mungkin sama semua dalam masalah apapun, tapi perbedaannya tidak sampai membuat mereka saling mengkafirkan. Nah, kita nanti akan lihat dalam banyak masalah ulama ini beda dengan, tapi biasa itu beda-beda biasa. Ya, dan memang perbedaan itu dari zaman Nabi pun sudah ada. Ya, sahabat berbeda dengan sahabat yang lain itu biasa, tapi tidak ada yang saling mengkafirkan. Hatta terjadi masalah ya, yang sifatnya ijtihadi, kayak misalnya antara siapa? Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ya kan? Tidak ada yang saling mengkafirkan. Sayyidina Ali tidak mengkafirkan Muawiyah, Muawiyah pun tidak mengkafirkan Sayyidina Ali. Tidak ada. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ada masalah dengan Sayyidina Ali kan? Tapi tidak ada yang saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Karena semuanya dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah. Beda, ada masalah, iya, artinya ada perbedaan itu ada, tapi tidak ada yang saling mengkafirkan. Kenapa? Karena nanti di situ ada ranah-ranah ijtihad yang harus disikapi dengan cara yang baik, ya. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Saya ingin kasih lihat ke Bapak Ibu sekalian rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Ya, ada sebagian ulama menyebut 4 berdasarkan hadis Jibril. Ya, tambahan lagi nama nanti bahasnya nanti bagian fikih tahawulat, tapi itu sebenarnya masuk dalam ranah fikih juga. Nah, rukun agama itu ada 3 disebutkan: Islam, iman, dan ihsan. Gitu ya. Itu landasannya hadis Jibril. Ya, ketika Nabi datang kumpul dengan para sahabat, kemudian datang malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil Islam." Terus Nabi jawab, "Al-Islam ya anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita," dan seterusnya. Kemudian akhbirni anil iman.
Malaikat Jibril tanya lagi, kemudian Nabi jawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan seterusnya. Wa akhbirni 'anil ihsan. Ya, Nabi katakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu. Jadi para ulama kemudian menyimpulkan bahwa rukun agama kita ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Agar agama kita terjaga dengan baik, maka harus dijaga dengan ilmu, gitu ya. Islam harus dijaga dengan ilmu, iman harus dijaga dengan ilmu, ihsan juga harus dijaga dengan ilmu. Kalau beragama tanpa ilmu pasti rusak. Ya. Nah, di sini Islam itu dijaga dengan apa? Ilmu fikih. Kenapa? Sebab Islam itu bahasanya syariat yang kita lakukan sehari-hari. Syahadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Kalau pengen semua itu baik, maka kita wajib belajar ilmu fikih. Gitu ya. Nah, iman dijaga dengan ilmu akidah. Iman pembahasannya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Nah, itu dijaga dengan apa? Ilmu akidah. Kalau nggak pakai ilmu akidah, rusak keimanannya. Ya. Nah, satu lagi ihsan. Ihsan itu akhlak, nanti itu adab. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka yakin Allah melihat kita. Nah, itu dijaga dengan ilmu tasawuf, atau ada yang bilang ilmu tazkiyatun nafs. Ya, namanya sama sebenarnya, namanya beda sebutan aja gitu ya. Poinnya sih kan pernah saya terangin juga waktu itu di sini antara tasawuf dan tazkiyatun nafs. Ya, jadi jangan lagi nanti wah tasawuf, wah Ustaz Ardian ngajar apaan gitu. Ya, udah saya jelasin waktu itu di sini ya. Jadi kita makanya tadi tuh tak kenal maka tak sayang takutnya. Makanya tak kenal kita ta'aruf hari ini. Oke, sekarang kalau kita belajar fikih, dalam ilmu fikih itu ya, yang dikenal dengan imam-imamnya itu ada 4 yang terkenal. Meskipun imam mazhab itu lebih dari 11, banyaklah, belasan. Kalau secara ilmunya, secara fikihnya, prakteknya itu dari zaman Nabi sudah ada, bukan nggak ada. Tapi yang membuat ilmu itu menjadi rapi, menjadi sistematis, menjadi terstruktur sampai hari ini, itu para ulama yang disebut dengan mujtahid mutlak. Siapa antara lain yang terkenal yang sampai hari ini mazhabnya masih ada? Yang 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang 4. Selainnya masih ada lagi, cuma mazhabnya sudah punah hari ini. Imam siapa misalnya? Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Laitsi. Itu imam mujtahid mutlak semua itu. Tapi mazhabnya punah, tidak ada lagi hari ini. Kok bisa mazhabnya punah? Sementara mazhab yang 4 ini kok masih ada sampai sekarang? Setidaknya ada 2 faktor yang membuat mazhab ini sampai sekarang masih hidup. Apa? 1, imam ini punya kitab, punya karya yang ditinggalkan. Namun ulama lain tidak ada kitabnya. Mungkin ada kitabnya, mungkin ada, tapi kitab saja tidak cukup. Nah, imam yang 4 ini selain punya kitab, punya kaidah-kaidahnya, punya murid-murid yang menyebarkan pemikirannya. Nah, jadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu sampai hari ini pemikirannya terus terjaga. Nah, jadi 2 hal itu yang membuat fikih yang 4 ini masih lestari. Jadi di mana-mana hari ini ada. Fikih Hanafi hari ini ada. Daerah mana? India, Pakistan, Turki, itu fikihnya rata-rata Hanafi. Ya. Maliki ada. Daerah Afrika banyak, ya, fikihnya Maliki. Ya, daerah Amerika fikihnya ngambil Maliki. Ya, di Asia sebagian juga ada. Syafi'i banyak daerah Melayu nih. Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Brunei, Thailand, dan Mesir dan sebagainya macam itu banyak Syafi'i.
Hambali ada juga, meskipun nggak banyak, karena Hambali mazhab paling muda dibanding yang lain, sehingga pengikut mazhab lain sudah terlalu banyak, mazhab Hambali tinggal sisanya saja sedikit. Tapi masih ada sampai hari ini juga masih ada. Ini di sebagian Saudi ada, sebagian Mesir juga ada, bahkan sampai yang saya pernah dapat beritanya dulu mazhab Hambali hampir sedikit sekali di Mesir. Kemudian ada Sheikh Azhar mengatakan yang mau belajar mazhab Hambali saya kasih beasiswa lebih. Akhirnya hidup lagi di sana mazhab Hambali itu di Mesir lebih banyak lagi. Semuanya ahlu sunnah wal jamaah, nggak ada yang beda fikihnya tuh. Jadi kalau seandainya misalnya mazhab Hanafi subuhnya tidak kunut, mazhab Maliki subuhnya kunut, cuma kunutnya sebelum ruku. Mazhab Syafi'i kunut, mazhab Ahmad bin Hambal tidak kunut. Mana yang harus sunnah wal jamaah? Semuanya harus sunnah wal jamaah. Nah, yang masalah itu yang nggak sholat subuh, gitu ya. Jadi kalau kita tahu nggak pakai mengatakan wah ini kunut ini bid'ah ini, loh itu ya kunut Imam Malik, yang kunut Imam Syafi'i, masa kita kata dia ahlul bid'ah? Kalau yang bilang wah itu nggak kunut bid'ah, loh Imam Abu Hanifah nggak kunut, Imam Ahmad bin Hambal nggak kunut, masa mau kita bilang oh mereka tuh bid'ah? Mereka semua ahlu sunnah, semuanya bagus, yang nggak bagus yang nggak sholat, ya? Yang nggak bagus yang bangun subuhnya waktu duha, ya? Kata orang apa? Udah tengah hari bolong. Tahu tengah hari bolong maksudnya apa? Ini gimana ceritanya tuh? Disebut tengah hari bolong gimana ceritanya, tahu nggak? Nah, pinter tuh ibu tuh ya. Dulu kan orang rumahnya temboknya apa? Bilik ya, bilik. Jadi kan gitu, begitu matahari udah siang, bolongnya kelihatan nggak tuh? Tuh, kalau sekarang udah tembok ini kagak bolong, udah nggak tembus, ya, paling lewat jendela. Tapi orang dulu kan biliknya tuh ada bolong-bolong gitu. Udah tengah hari bolong kelihatan tuh. Nah, gitu ya. Jadi mazhab semua empat, bahkan mazhab yang lain pun juga Al-Laitsi, Al-Tsauri, semuanya harus sunnah wal jamaah. Cuma nggak harus tadi saja mazhab fikihnya gitu ya. Nah sekarang kita mau gimana? Udah gampang, ikutin salah satu aja. Kalau pengen praktis, ya kita nggak dibebani untuk mempelajari semua. Kalau otak kita mampu nggak apa-apa. Kalau mampu kayak Dr. Zain An-Najah misalnya itu, pinter bisa semuanya paham. Oh, tapi kalau nggak bisa satu aja gede-gede, boleh. Sama kayak halnya dalam mazhab-mazhab lain nanti. Misalnya kita belajar Quran, kan Quran ada qiraatnya berapa? 7 yang kabar. Ya, kalau kita baca apa 7-7-nya kita pakai qiraatnya? Enggak. Nah, nggak ngerti kan? Paling cuma satu aja kita ikuti. Itu juga sebatasnya doang, sekadarnya aja. Ya begitulah, nggak apa-apa. Yang penting satu jalannya sampai. Nah, yang kedua sekarang iman. Iman, nah, ilmu akidah dijaga oleh imam mujtahid juga, tapi di bidang akidah. Siapa? Di sini disebutkan 3. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini jadi imam di 2 mazhab, imam di 2 bidang, bidang fikih dan bidang akidah. Imam Ahmad bin Hambal. Satu lagi yang kedua Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 3 itu. Ya. Jadi ini adalah imam dalam bidang akidah. Nah, kalau dalam bidang tasawuf atau dalam bidang akhlak, tazkiyatun nafs, yang dikenal sebagai imamnya 2. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, satu lagi Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Loh, kok beda-beda imamnya? Misalnya ada pertanyaan gitu. Kenapa? Kok beda-beda? Kenapa kita nggak ngambil misalnya? Kenapa nggak Syafi'i semua? Kadang suka terdengar begitu. Kok akidahnya Asy'ari? Kenapa nggak akidahnya Syafi'i juga? Gitu. Emangnya akidah Imam Syafi'i salah? Nah, gimana jawabnya tuh? Kalau ada yang nanya gitu, kan saya dengar juga orang, kenapa harus akidah Asy'ari? Kenapa nggak Syafi'i? Imam Syafi'i akidahnya salah. Yang bilang Imam Syafi'i akidahnya salah siapa? Nggak ada. Terus kenapa kita nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Karena ilmu itu harus ikut otoritas. Imam Syafi'i meskipun beliau paham akidah, kita tidak mengatakan Imam Syafi'i itu bodoh, tidak. Dia sangat paham akidah. Tapi Imam Syafi'i tidak merumuskan kaidah-kaidah akidahnya dalam satu karya. Nggak ada. Yang ada beliau menuliskan karya dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, sehingga kita merujuk dalam bidang itu.
Kenapa kemudian ada yang merujuk pada Imam Ahmad, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Karena mereka yang merumuskan kaidah-kaidah akidah itu. Dalam bidang apapun, semua ilmu harus merujuk pada ahlinya masing-masing. Bukan berarti yang lain nggak paham sama sekali. Enggak. Contoh misalnya, dalam yang umum dulu ya, bidang umum dulu nih, yang bukan agama nih misalnya. Kalau misalnya beli mobil ya, salah satu merek mobil di sini, mobil apa yang paling laris? Mereknya Toyota, betul ya? Ya, rata-rata tuh mobil apa? 1 juta umat, gitu. Ya, Toyota tuh mobil banyak tuh rata-rata. Meskipun ada merek lain, Toyota, Suzuki, apalagi Honda. Oke, katakan Toyota. Sekarang ada nggak, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai motor Toyota? Kenapa? Kan ada Toyota. Masalahnya, Toyota nggak produksi apa? Motor. Paham nggak tuh? Makanya kita bukan mengatakan Honda ini nggak bener. Siapa yang bilang nggak bener? Nah, Honda nggak bikin motor Toyota nggak bikin motor Toyota. Jadi kita nggak ikut. Kenapa? Bukan mengatakan Toyota itu jelek, bukan. Jadi akhirnya kita milih kalau motor mungkin nggak Toyota, apa? Honda. Boleh nggak orang motornya Toyota, mobilnya Toyota, motornya Honda, boleh apa nggak? Nggak boleh gitu. Paham kan nih? Tuh contoh tuh dalam kehidupan sehari-hari itu, gitu ya. Laptop misalnya, ada yang mereknya laptopnya Asus, atau apa lagi Lenovo, ya macam-macam tuh kita pakai. Sekarang ada nggak yang pakai handphone Lenovo? Kalaupun ada susah, jarang kan? Jarang. Kenapa? Karena nggak produksi di situ fokusnya. Bukan berarti Lenovo nggak mampu bikin, bisa aja kalau dia mau, tapi kan masalahnya nggak dibikin, itu masalahnya. Sehingga kita nggak mengikuti produk itu. Yang diikuti yang sudah jelas. Akhirnya misalnya di dunia laptop yang laris apa, laptopnya macam-macam. Di dunia handphone yang laris Samsung, Apple, Xiaomi, karena itu yang udah teruji. Bukan berarti handphone yang nggak ada mereknya di sini nggak laku, bukan juga. Tapi masalahnya tidak lestari itu. Begitu juga dengan pelajaran. Sama-sama alim, bukan awam. Para ulama itu bukan orang-orang awam, cuma mereka nggak memfokuskan dalam bidang itu. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi, ini biar gampang dipahamin aja nih sama Bapak Ibu nih ya. Dokter, banyak main dokter kan? Apa semua dokter bisa kita rujuk? Ya nggak bisa. Dokter gigi jangan ngomong bicara jantung. Bukan berarti dokter gigi nggak paham masalah jantung, kan pasti masih belajar. Dokter umum kan belajar tuh. Tapi begitu kita datang ke dokter gigi, sakit giginya mana Pak? Jantung saya dok. Lah, gimana katanya? Di sini dokter gigi, ngapa jadi ngobatin jantung? Nggak nyambung. Jaka sembuh naik ojek, nggak nyambung Jack. Gitu ya. Jadi bukan berarti, gimana kan dokter harusnya paham dok. Betul. Secara umum dokter mungkin paham, tapi lebih detail ya dokter jantung, spesialis. Begitu juga dokter jantung, jangan tanya dokter penyakit gigi. Datang ke penyakit dalam, sakit apa? Sakit gigi. Lah kan dokter jantung gimana? Bukan nggak paham, tapi ada bidang-bidang yang menjadi otoritas itu begitu. Jadi kalau ada orang yang apa? Mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya kok Asy'ari, nggak usah heran. Gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing ada otoritas. Dan di bidang apapun mesti ikut otoritas. Kalau semua ilmu harus merujuk pada satu orang saja, kacau. Contoh misalnya, ini cuma 3 bidang saya sebut. Coba dalam bidang Quran, ada nggak yang pakai qiraat Imam Syafi'i? Nggak ada. Imam Syafi'i nggak meriwayatkan itu kok. Ya, fikih ya. Kita baca qiraatnya apa? Hafiz, Asim, Ibn Katsir, 7 itu yang banyak. Nggak ada. Qiraat Imam Malik ada nggak? Nggak ada. Qiraat Imam Syafi'i nggak ada. Qiraat Imam Asy'ari nggak ada. Kenapa? Karena memang bukan otoritasnya di situ. Belajar ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, mana ada disebut
menurut Imam Syafi'i begini, pendapat ini. Enggak, yang diambil biasanya Sibawaihi, imamnya itu kalau dalam ilmu bahasa Arab. Menurut Al-Kisai. Kenapa? Sebab kalau dalam bahasa Arab dua mazhabnya besar, Kufah sama Basrah. Jadi merujuknya ke sana. Menurut Sibawaihi begini, menurut Al-Kisai begini. Itu yang dirujukan. Ya. Jadi bukan selalu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah. Ya enggak, karena memang bukan di situ fokus mereka. Tapi jangan katakan kalau gitu Imam Syafi'i nggak ngerti bahasa Arab dong. Jangan salah. Ya, jangan salah. Imam Syafi'i itu 20 tahun tinggal di Bani Huzail. Tapi beliau nggak merumuskan itu dalam karya. Itu masalahnya gitu, ya. Jadi jangan bingung kalau seandainya dikatakan kenapa mazhab fikihnya Syafi'i kok mazhab akidahnya Asy'ari? Apakah akidah Imam Syafi'i salah? Enggak salah. Benar. Cuma kita mengikut otoritas, gitu ya. Paham nih? Gitu ya. Jadi saya ngejelasin yang bisa dipahami, insyaallah mudah-mudahan. Kalau nggak paham ya banyak doa sama Allah. Ya. Mana? Nah, kita fokus. Sekarang saya nggak bahas fikihnya. Nanti biar Dr. Zain yang bahas tuh fikihnya tuh ya. Tasawufnya nanti kapan-kapan lah ya. Sekarang saya bahas pada akidah. Di slide berikutnya kita lihat. Ini landasan saja yang saya sebutkan. Ustazah boleh di slide berikutnya. Yang ini. Jadi mana saya katakan tadi bahwa madhab akidah itu imamnya 3. Nah ini kita ambil pendapat para ulama. Bukan kata saya. Kata Imam Al-Allamah As-Safaridi Al-Hambali. Ulama mazhab Hambali menulis dalam kitabnya Lawami'ul Anwaril Bahiyah. Dibilang apa? Ahlus sunnati wal jamaati thalathu firaqin. Ahlus sunnah wal jamaah ada 3 kelompok. Al-Athariyah. Pertama Athariyah. Athariyah itu imamuhum Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Tuh yang disebut dengan Athari. Sekarang juga ada orang ngomong Athari. Nah, kalau betul dia Athari, dia mesti merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tapi apa betul? Nanti yang perlu dicek, perlu diverifikasi kan begitu. Yang kedua, wal Asy'ariyah. Wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang kedua, mazhab Al-Asy'ariyah, yaitu imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang ketiga, wal Maturidiyah. Maturidi wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Tuh, 3. Ini bukan kata saya nih, ini kata ulama. Kalau nggak percaya, boleh buka kitabnya. Ya, kalau ada di rumah. Kalau ada saya kasih lihat di sini aja kan, ya. Ini saya bacanya banyak di sini. Oke, kita lanjut ini sekedar penguat yang tadi ya, bahwa saya sebutkan 3 imam itu karena landasannya dari pembagian para ulama dan sampai hari ini juga banyak. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah kemudian, nah ini penting. Sekarang mazhab Hambali kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Nah mazhab Hambali itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada kawan-kawan kita dari kalangan Salafi, ya. Mereka ketika ditanya, kita ini mazhabnya Hambali. Pertanyaannya, apakah betul mazhab Hambali yang disebut tadi sama dengan Salafi hari ini? Nah, itu saya nggak jawab sekarang, ya. Nah, itu panjang jawabannya. Nah, ada udah buku yang nulis nih, ditulis oleh ulama Hambali. Ini kitab Arabnya As-Sadatul Hanabilah Waqtilafuhum ma'as salafiyatil mu'asirah. Terjemahannya udah ada, ibu-ibu bawa tinggal beli itu, Pustaka Al-Kausar. Ya, Syekh Mustafa Hamdu Ulayyan Al-Hambali yang nulis orang mazhab Hambali sendiri, ulama mazhab Hambali. Antara judul terjemahannya antara mazhab Hambali dengan Salafi kontemporer. Perbedaannya dalam bidang akidah, fikih dan tasawuf. Nah, silakan nanti rujuk di situ. Kalau saya jelasin panjang lagi nih. Ya. Apa sama? Ada jawabannya di situ. Kalau katakan kita mazhabnya akidah kita Hambali, oke. Tunjukkan ya coba. Ini tolak ukurnya yang menilai ulama Hambali sendiri, bukan kita. Kalau kita mazhabnya nggak pakai Hambali, kita nggak menilai ini. Tapi yang menulis ulama mazhab Hambali sendiri. Dan buku ini ramai, viral di Timur Tengah sampai sekarang. Makanya Pustaka Al-Kausar udah nerbitin. Mungkin kemarin waktu di IBF ada juga kan. Ya, kalau enggak masih ada yang jual saya yakin, masih banyak. Bukunya tapi cukup tebal. Ya, kalau bapak ibu nggak sempat bacanya nanti kapan-kapan saya terangin isinya. Ya, kapan-kapan. Nanti sesi berikutnya kan masih ada. Kapan waktu nanti kita coba bahas isinya. Jadi kita bukan menilai secara sentimen. Ini loh udah ada kajiannya. Yang mengkaji bukan saya, ulama dari mazhab Hambali sendiri. Kan kalau yang menilai orang yang punya otoritas enak, ada dasarnya.
Kalau dibilang sama, oh samanya di sini. Kalau dibilang beda, bedanya di mana? Ah, karena dicocokin dengan kitab-kitab madzhab Hambali, gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang udah Hambali saya nggak bahas. Sekarang saya pengen bahas satu ulama yang juga madzhabnya tersebar kemana-mana. Mungkin agak naikin lagi, madzhab Al-Asy'ari. Nah, kita kenalan dulu ya dengan Imam Al-Asy'ari. Ibu suka dengar Asy'ariyah, madzhab Asy'ari. Siapa itu Imam Asy'ari? Tadi, tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau nggak kenal nanti begitu mendengar nama Asy'ari ya, waduh, jangan-jangan sesat nih. Nah, apa betul sesat? Nah, kenalan dulu. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Siapa itu Imam Asy'ari? Jangan sampai kita ngatain orang sesat, ternyata orangnya nggak sesat, dosa kita. Nih, nama lengkapnya Ali bin Ismail bin Ishaq Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu nama lengkapnya. Lahirnya tahun 260 Hijriah. Wafatnya 330 Hijriah. Kurang lebih lah ya. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini secara generasinya dia di bawah Imam Ahmad bin Hambal. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat generasinya, Imam Ahmad bin Hambal lebih tua daripada Imam Al-Asy'ari. Gitu ya. Jadi namanya tadi disebut Imam Ahmad dulu. Pasca Imam wafat, Imam Ahmad gak ada, Imam Abu Hasan Asy'ari muncul di situ. Ya. Imam Ahmad bin Hambal dulu masa hidupnya menghadapi tantangan dari kalangan Mu'tazilah, sampai dipenjara beberapa kali, dicambuk, masuk penjara beberapa kali. Ketika Imam Ahmad bin Hambal wafat, perjuangannya dilanjutkan. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melanjutkan dengan metode yang berbeda. Ada yang sama, tapi ada yang beda, dikembangkan lagi sehingga mematahkan argumen-argumen Mu'tazilah. Kenapa? Nah, kita lihat nanti. Saya jelaskan. Kemudian apa lagi? Nasabnya tersambung kepada sahabat, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Ada sahabat ya, namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu di kalangan sahabat dikenal sebagai ulama. Abu Musa Al-Asy'ari. Bahkan ada satu hadis Nabi mengatakan apa? Al-Asy'ari minna wa ana minhum. Kata Nabi itu, Asy'ari itu bagian dari kami dan kami bagian dari Asy'ari. Itu ada hadis itu, Nabi ngomong begitu, memuji keluarga Asy'ari dari zaman sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian ayah kandungnya seorang ulama hadis, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayah kandungnya nih Abu Hasan Asy'ari. Cuma wafat ketika Abu Hasan masih kecil. Ibunya nikah lagi dengan ulama Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah kelas kakap waktu itu, namanya Abu Ali Al-Jubai. Ulama besar Mu'tazilah, jago. Pokoknya jagoan deh dalam mazhab Mu'tazilah. Nah, setelah ayah kandungnya wafat, dia sama ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai diajarin tuh mazhab Mu'tazilah sampai paham, bahkan jadi tokoh Mu'tazilah juga. Ya, Abu Hasan Asy'ari waktu itu sempat jadi tokoh Mu'tazilah. Suka disuruh gantiin bapaknya dalam perdebatan-perdebatan. Oh, gantiin sana, maju. Emang pinter orangnya. Gantiin, menang debat, menang. Tapi lama-lama apa? Beliau sadar, kritis. Pernah dalam satu perdebatan dengan ayah tirinya sendiri, ayah tirinya bungkam. Pinter, ada satu perdebatan, lagi belajar, tanya sama beliau, lagi salah lagi. Sampai ayah tirinya nggak mampu menjawab. Marah ayah tirinya. Kata ini, kamu ini cuma pengen ngerusak aja. Kata Abu Hasan Asy'ari, saya bukan pengen ngerusak ayah. Kan kita belajar harus kritis. Ya, saya ingin dapat kebenaran yang hakiki. Sampai kayak begitu. Itu salah satu penyebab Imam Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah. Satu lagi menurut para ulama, sebabnya adalah beliau mimpi ketemu Nabi. Di mimpinya itu dinasihati oleh Nabi agar meninggalkan akidah Mu'tazilah. Sampai akhirnya dia yakin, ditinggalkanlah akidah Mu'tazilah itu, dan beliau menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan jadi imamnya. Dan ini pertaubatannya diumumkan di Baghdad. Datang ke pasar, ke
ke tengah orang ramai, dia bilang, "Woi, halo sekalian," kira-kira gitu ya. "Jamaah sekalian, semua masyarakat, barang siapa yang belum kenal saya, nih kenalin, saya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau yang sudah kenal, biar tambah tahu lagi," kira-kira gitu deh bahasa. Banyak panjang lebar ngomong, terus dia bilang gini, "Mulai hari ini saya meninggalkan pemahaman Mu'tazilah saya seperti saya melepas jubah saya ini." Jadi gamisnya pakai, jubahnya lepas. Maksudnya benar-benar total ditinggal itu. Mazhab Mu'tazilah, tobat. Terus setelah itu apa? Nggak cukup tobat begitu saja, langsung nulis karya yang membantah paham Mu'tazilah. Bikin karya, dia samperin Mu'tazilahnya tuh, teman-temannya dulu disamperin sama dia. Dan waktu itu Mu'tazilah itu dekat dengan penguasa, khalifahnya waktu itu Mu'tazilah. Sampai Abul Hasan Asy'ari ditegur sama teman-temannya, "Ngapain kamu datengin mereka?" katanya. "Ya, kalau kamu datengin nanti bisa bahaya loh," katanya. "Kalau kita nggak datengin dia nggak bakal datengin kita," katanya. Kenapa? Karena dia dekat para penguasa, orang gedean, mana mau datengin orang bawahan kayak kita, katanya. Makanya biar saya datengin dia dan saya tunjukkan kesalahannya di mana. Kenapa? Dia mantan Mu'tazilah, tahu dalamnya Mu'tazilah kayak apa. Ditulislah kitab-kitab yang membantah paham Mu'tazilah. Makanya beliau kemudian dikenal oleh para ulama sebagai Imam Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena tadi itu dia tobat menjadi ulama yang sangat hebat menjawab Mu'tazilah tadi. Udah, setelah itu sampai wafat nggak berubah lagi. Nah, cuma ada berita yang beredar di sebagian buku, di sebagian pembahasan, katanya Imam Asy'ari di akhir hayatnya meninggalkan mazhab Asy'ariyah, kembali ke mazhab salaf, katanya gitu. Nah, itu berita itu tidak benar. Ya, kenapa tidak benar? Kok bisa dikatakan tidak benar? Satu, Imam Asy'ari ulama terkenal pada masa itu. Tidak ada satupun ulama yang memberitakan pertaubatannya dari Asy'ariyah. Kalau orang selebritis kan jangankan pertaubatannya, kentutnya ini di berita. Ya kan? Kalau kan saya berita hari ini jangankan masalah yang ramai-ramai, masalah sepele ini diberitain. Apalagi kayak beliau. Tapi satupun nggak ada yang ceritakan beliau. Baik murid-muridnya kali, guru kita udah tobat, udah nggak lagi itu. Mazhab Asy'ari ditinggalkan lalu ke mazhab salaf. Bukan begitu, nggak ada. Kedua, kalau memang benar Imam Asy'ari meninggalkan mazhab Asy'ariyah, mestinya dia melakukan hal yang sama kayak tadi bertobat dari Mu'tazilah. Ya, ditinggalkan. Misalnya dia mengatakan, "Saya mulai sekarang meninggalkan mazhab Asy'ariyah yang saya bangun, saya kembali ke mazhab salaf." Mestinya gitu, tapi nggak ada. Kalau dia bilang, jangan-jangan nggak enak, lu ulama nggak ada takut kayak begitu, ngapain? Ya, jadi yang terjadi apa sebenarnya? Bukan Imam Asy'ari meninggalkan mazhab Asy'ariyah. Kalaupun nanti di karya-karya belakangan, Al-Ibana dan yang lain-lain itu ada pandangan yang sama dengan pandangan as-salaf, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, karena memang itu sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nanti kalau ada pembahasan lebih jauh, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam memahami tentang kaidah ketuhanan menggunakan metode tafwid dan takwil. Porsinya macam-macam. Jadi ketika masih menggunakan metode itu, takdis, tafwid, takwil, itu masih ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Jadi jangan kemudian gara-gara itu, berarti dia udah meninggalkan. Tidak, itu berita yang salah. Ya, makanya ini sampai ada kitab nih, saya kasih foto kitabnya nih, ditulis oleh Imam Al-Hafidh siapa namanya, Al-Hafidh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ulama besar hadis, ulama Suriah. Dia salah satu konsultannya Salahuddin Al-Ayyubi, hadis besar pada zamannya. Cucu muridnya Imam Al-Ghazali. Dia punya guru namanya Ali As-Sulami. Ali As-Sulami itu murid Imam Ghazali. Dia hafiz besar pada zaman itu. Dia sampai nulis kitab judulnya Tabyin Kadhibil Muftari, ya, menjelaskan kedustaan orang-orang yang tukang bohong fima nasaba ila Imam Al-Asy'ari, tentang apa saja yang dia sebutkan mengenai Imam Al-Asy'ari. Jadi banyak berita hoax dari dulu udah ada. Ya, dijawab secara ilmiah oleh beliau dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari. Yang nulis ulama hadis.
Yang nulis ulama ahli usul, banyak beliau nih pakar-pakar dalam berbagai ilmuwan. Jadi dibahas secara total. Dan ini jadi rujukan para ulama sampai hari ini. Kalau pengen tahu tentang sosok Imam Al-Asy'ari dan mazhab Al-Asy'ariyah, gitu ya. Kemudian, jadi pertobatannya cuma sekali itu dari mazhab apa? Mu'tazilah. Makanya dia kemudian menjadi Ahlus Sunnah, dan karena dia punya metode yang baru dia bangun, karena dia yang mendirikan, dia merumuskan, dikenallah mazhabnya menjadi Asy'ariyah. Mazhab Al-Asy'ari. Bukan mengada-ngada yang baru, enggak. Bukan mengada-ngada, semuanya berdasarkan pemahamannya dari Al-Quran, dari Nabi, cuma dirumuskan. Ya, sama kayak fikih, Imam Abu Hanifah itu bukan bikin ajaran baru, enggak. Ya, Imam Malik bukan bikin ajaran baru, enggak. Tapi beliau merumuskan dari Quran, dari Sunnah. Cuma punya metode sendiri, sehingga akhirnya itulah yang diikuti oleh para ulama berikutnya. Jadilah disebut dengan Asy'ariyah. Nanti ada lagi di Samarkand, Maturidiyah, sama juga begitu. Ya, itu akidah juga. Ya, Maturidiyah, ada lagi. Nah, ya begitu ya. Nah, ada tuh. Kita kenal dikit aja dengan Imam Asy'ari. Saya nggak bahas panjang-panjang karena panjang. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, ini saya lewatin nggak banyak-banyak deh. Mazhab Asy'ari dan fuqaha madzhab arba'ah. Ya. Bagaimana hubungannya mazhab Asy'ari dan fuqaha ahli fikih mazhab yang 4? Ini nggak usah saya baca. Ya. Saya terjemahin aja langsung. Di slide berikutnya terjemahannya deh. Bisa dilihat. Nah, kita lihat ya. Ustazah boleh digeser slide berikutnya supaya langsung ke terjemahannya aja deh. Ya. Apa kata ulama nih? Mayoritas ulama di seluruh daerah mengikuti Al-Asy'ari. Para imam berbagai kota dalam setiap masa mengajak kepada mazhabnya. Para penganutnya adalah mereka yang memegang kendali hukum-hukum agama dan menjadi rujukan dalam mengetahui halal dan haram. Mereka yang memberikan fatwa kepada manusia dalam soal-soal yang rumit. Umat Islam berpegangan dengan mereka dalam penjelasan berbagai problematika dan persoalan aktual. Para fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i pasti menyetujuinya dan menisbatkan diri kepadanya dan atau rela dengan usahanya yang terpuji dalam membela agama Allah. Jadi artinya apa? Ulama-ulama fikih dari 4 mazhab pun banyak yang mengikuti Imam Asy'ari dalam masalah akidah. Porsinya beda-beda. Hanafi sebagian besarnya ikut Maturidi. Sebagian besarnya tuh kalau Hanafi, tapi sebagian ada yang ikut Asy'ari. Maliki kebanyakan ikut Asy'ari. Syafi'i ikut Asy'ari. Hambali sebagian ikut Asy'ari, sebagian ikut Hambali. Nah, macam-macam tuh. Jadi nggak ada perbedaan. Semuanya menyatu di situ antara mazhab Asy'ari dan fikih yang 4. Gitu ya. Jadi tidak ada yang anti. Kita lihat lagi berikutnya. Ya, ini juga bahasa Arabnya kita lewat aja biar gampang ya. Nah, ini terjemahannya nih. Nah, berikutnya. Ya. Oh, yang tadi udah ya. Apa namanya? Tadi di atas bentar, boleh dikit lagi diturunin tadi sudah yang slide sebelumnya. Yang sebelumnya nggak apa-apa, ada dikit itu aja. Bawahnya lagi. Tadi ke bawah. Yang ini. Nah, itu deh. Nah, di sini disebutin nih. Jadi akidah Asy'ari itu disepakati oleh Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Fudola Hanabilah. Nah, kenapa kalau Hanabilah disebut pakai Fudolanya? Karena Hanabilah nanti terbagi mazhabnya. Ada Fudola Hanabilah, ada Gulatul Hanabilah. Kalau Fudola Hanabilah itu tokoh-tokoh mazhab Hambali. Nah, kalau Gulatul Hanabilah itu kalangan ekstremisnya yang agak keras. Nah, itu ada pembagian di situ. Oke, kita lanjutin yang berikutnya. Nah, ini para ulama lagi nih. Seluruh Malikiyah, coba lihat ini bukan kata saya nih. Syafi'iyah, sepertiga Hanafiyah dan sebagian Hanabilah. Hanabilah itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mengikuti mazhab Al-Asy'ari sejak masa Al-Baqillani. Siapa Al-Baqillani? Al-Baqillani itu generasi berikutnya Asy'ari. Jadi kalau Imam Asy'ari hidup di zaman abad ketiga, Al-Baqillani abad keempat. Ya, jadi generasi berikutnya. Mujaddid pembaharu abad ketiga Imam Al-Asy'ari. Mujaddid abad keempat Al-Baqillani.
Mujaddid abad kelima Imam Ghazali. Jadi begitu urutan itu. Ya. Kemudian disebutkan lagi 2/3 Hanafiyah mengikuti mazhab Maturidi. Nah itu. Ya. Jadi kalau Hanafi memang kebanyakan akidahnya ikut dua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sebagian Hanabilah termasuk ahli tafwid. Nah, ini Hanabilah nih. Ada Ahlussunnah juga nih. Mereka tafwid. Nah, apa tafwid? Nah, nanti lah, saya nggak ada sekarang. Ya, ini satu istilah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ya, untuk pembahasan khusus dan tidak membicarakan hal-hal mutasyabih. Jadi mereka kalau menerima ayat udah gimana maknanya? Allah yang tahu maknanya. Tafwid namanya tuh. Dan serahkan saja. Dia tidak mengisbat maknanya. Tidak menetapkan maknanya begini dan begitu, tidak, serahkan kepada Allah. Itu tuh namanya tafwid. Itu Ahlussunnah wal Jamaah semuanya. Ya, Hanabilah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Oke, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Gimana dengan ahli hadis? Ahli hadis itu tidak memiliki mazhab tertentu yang menyatukan paradigma mereka dalam satu mazhab, baik dalam fikih maupun akidah. Jadi nggak ada tuh dikenal dalam fikih ahli hadis, nggak ada. Akidah ahli hadis enggak. Kenapa? Karena rata-rata ahli hadis bermadhab, kecuali ahli hadis yang mencapai derajat ijtihad. Itu mungkin dia independen. Tapi kalau kebanyakan enggak. Makanya kita lihat ahli hadis ada yang dia ahli hadis tapi mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab fikihnya Hambali, mazhab fikihnya Maliki, itu ada. Mazhab akidahnya juga nggak ada terkhusus. Mazhab akidahnya ada yang Ahlussunnah, ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, ada juga. Masa sih? Ada. Kalau Bapak Ibu ngaji kitab Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu ada rawi-rawi Syiah. Ya, jadi jangan dipikir, oh kok Syiah? Ya, memang ada. Jadi ahli hadis tapi secara akidahnya ikut Syiah. Tapi kok Imam Bukhari masih ngambil riwayat dari beliau kan Syiah. Syiah yang tidak ekstrim, Syiah yang tidak menyebarkan kesyiahannya. Jadi ada penjelasan, ada pertimbangan kenapa Imam Bukhari masih mengambil riwayat dari orang-orang Syiah. Gitu ya. Tapi kalau Syiahnya yang udah keterlaluan, ya nggak bakal diambil riwayatnya sama Imam Bukhari gitu. Gitu ya. Jadi jangan aneh kok ada ulama hadis. Ulama hadis banyak macam-macam. Ya. Nah, itu perlu belajar nanti itu. Ilmu hadis khusus lah ya. Kitab-kitab tentang rijalul hadis, ya, tokoh-tokoh ya, dan biografi ahli hadis menyebutkan dengan gamblang bahwa di antara perawi hadis ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan mazhab-mazhab fikih yang lain. Imam Abu Daud, ya, ada kan Sunan Abi Daud, hadis ya, itu mazhabnya Syafi'i. Tuh, makanya kalau baca kitab Sunan Abi Daud, kelihatan bab-bab itu sesuai dengan mazhab fikih Syafi'i. Itu jadi nggak sederhana. Jadi muhaddis ngikut fuqaha. Itu dalam fikih itu Abu Daud. Makanya kata Imam Ghazali, kalau pengen jadi mujtahid minimal menguasai Sunan Abi Daud. Kenapa? Karena di situ banyak hukum, hadis-hadis hukum dalam Sunan Abi Daud. Gitu ya. Nah, tadi Ibnu Majah apalagi macam-macam tuh. Mazhabnya beda-beda bisa. Ibnu Asakir tadi tuh yang kitabnya saya bahas, itu mazhab Syafi'i fikihnya. Ya. Imam Ghazali mazhab Syafi'i dan macam banyak lagi. Itu dalam mazhab fikihnya. Dalam bidang akidah, di antara ahli hadis ada yang mengikuti aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Mujassimah, Asy'ari, Maturidi dan lain. Jadi kompleks. Jadi nggak semuanya apa? Nggak semuanya Ahlussunnah juga. Nah, gitu ya. Jadi nggak dikenal dalam sejarah itu akidah ahli hadis, nggak begitu caranya. Karena ahli hadis bermacam-macam. Kalau ditanya ahli hadis yang mana? Yang Syiah ada, yang Mu'tazilah ada. Ahli tafsir juga sama. Ahli tafsir juga begitu. Ada tafsir namanya Al-Kasyaf. Tafsir hebat, besar, ahli bahasa. Mu'tazilah. Pengarangnya Az-Zamakhsyari. Ya, kalau baca kitab itu nggak punya akidah yang kuat, goyang. Kenapa? Karena akidahnya Mu'tazilah. Jago, bahkan pada masa hidupnya dia berani berdebat sama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena jago bahasa. Ya, makanya kalau baca kitab itu, kalau nggak akidahnya kuat, goyang deh pokoknya deh. Saking canggihnya kehebatan bahasanya Az-Zamakhsyari. Ahli tafsir.
Makanya penafsirannya kadang-kadang miring kok ke arah ajaran Mu'tazilah. Nah kalau yang tahu ilmunya melek tahu sama, tapi kalau nggak tahu ikut aja nanti tuh bahaya. Ya, jadi semua ilmu kadang-kadang begitu. Oke, kita lanjutin lagi. Nah sekarang akidah ahli hadis gimana? Nah ini contoh. Di antara ahli hadis yang sangat populer mengikuti mazhab al-Asy'ari. Contohnya nih, ahli hadis mazhabnya Asy'ari siapa? Ibnu Hibban, Ad-Darqutni. Pernah dengar nggak nama-namanya nih? Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Abu Nuaim. Abu Nuaim itu punya kitab namanya Hilyatul Auliya. Abu Nuaim al-Isfahani. Siapa lagi? Abu Dzar al-Harawi, Al-Hakim, Al-Khattabi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani, Abu Tahir As-Silafi, As-Sam'ani, Ibnu Asakir tadi yang kitabnya saya kasih tahu tuh. Al-Qadhi Iyad, pengarang kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Ya. Kemudian Ibnu Shalah, ya, jagoan ilmu hadis nih. Orang kalau pengen belajar hadis minimal menguasai kitab Ibnu Shalah tuh, Muqaddimah Ibnu Shalah. Kalau belum pernah baca jangan menghafal hadis deh. An-Nawawi. Bapak Ibu pernah baca kitab Arba'in Nawawi? Ya, Asy'ari, Riyadhus Shalihin, Asy'ari. Apalagi Al-Azkar, Asy'ari mazhabnya tuh. At-Tibyan Asy'ari. Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abi Jamrah. Siapa Ibnu Abi Jamrah? Dia peringkas Sahih Bukhari. Ibnu Abi Jamrah namanya. Dia punya kitab, dulu saya ngaji itu, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dia ringkasan Sahih Bukhari. Agak tipis kitab. Al-Kirmani, Al-Mundhiri. Tahu Al-Mundhiri siapa? Pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib. Al-Hafidz Al-Mundhiri. Ad-Dimyati, Al-Iraqi ulama hadis yang mentahrid hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Haytami, ulama dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani, tahu? Siapa? Pengarang kitab Bulughul Maram. Apalagi? Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Syarah terbaik Sahih Bukhari itu karangan beliau. Namanya Fathul Bari. Sampai ketika yang saya dengar Imam Asy-Syaukani belakangan disuruh nulis kitab lagi, diminta, coba tolong nulis kitab Sahih Bukhari, syarahnya yang bagus. Kata beliau apa? La hijrata ba'dal fathi. Gak perlu hijrah lagi setelah ada fath. Kalau itu kan sudah hadis Nabi itu. La hijrata ba'dal fathi, gak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Iya. Tapi maksud beliau apa? La hijrata ba'dal fathi, udah gak usah pindah ke yang lain, ada Fathul Bari udah cukup. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. As-Sakhawi, As-Suyuti, Imam Suyuti, ada tafsir Jalalain, pernah dengar? Bukan jalan lain. Tafsir jalan lain. Imam Suyuti ulama produktif, Al-Hafiz, semuanya datang Al-Hafiz yang hafal minimal 100.000 hadis. Imam Suyuti karyanya tuh hampir 600 karya. Ya, sekarang ada yang punya karya kayak begitu banyak. Susah nyarinya. Al-Qastalani, Al-Ubbi, Ali Al-Qari, ini juga salah satu pensyarah Sahih Bukhari. Mula Ali Qari. Jadi maksudnya akidah para ahli hadis ini Asy'ari. Asy'ari semuanya. Kalau kita katakan Asy'ari sesat, udah nggak usah ngaji kitab ini. Orang sesat ngapain kita ikutin? Jangan baca Arba'in gitu. Jangan baca Arba'in. Riyadhus Shalihin. Jangan baca Riyadhus Shalihin. Jangan baca Bulughul Maram. Jangan baca kitab-kitab para ulama ini. Cari deh, nggak bakal ketemu gantinya. Nggak bakal ketemu. Makanya kita harus tahu sejarah nih. Jangan sampai kita gampang menuduh saja. Bukan kata saya, ini ulama udah mengkaji semuanya. Dari kitab-kitabnya, dari metodenya yang mereka apa? Yang mereka bahas. Kalau dia ngomong, jadi itu NU semua ya? Enggak, bukan NU, enggak. Jangan salah, NU itu kan cuma ormas. NU itu cuma ormas. Jadi jangan dulu nih NU, enggak. Jangan dulu mana ada NU. Kenapa? Bukan hanya NU. Jadi Ahlussunnah Jamaah itu luas. Nah di Mesir nggak ada NU, kecuali orang Indonesia yang di sana. Ya di Indonesia aja. Jadi jangan berkata ini NU, enggak, bukan NU. Tapi ini semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang penting itu bukan ormasnya, tapi ajarannya yang sama. Mau dimanapun dia, kalau ajarannya sama, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya. Ini semua nih ulama hadis ini. Akidah ahli hadis yang salafi yang mana dong orangnya? Ya itu lain lagi. Itu lagi pula dulu nggak ada dikenal itu. Nggak ada ahli akidah ahli hadis yang salafi dulu nggak dikenal gitu.
Yang ada ahli hadis yang Syiah ada tuh. Ahli hadis yang Mu'tazilah, ahli hadis yang Khawarij ada. Yang Salafi nggak ada. Enggak dikenal kayak begitu. Akidah ahli hadis. Ahli hadis enggak. Jadi udah nih, ini akidahnya mereka Asy'ari. Udah didata hampir sampai hari ini. Kalau kita mau bahas hari ini nih ulama-ulama hadis banyak Asy'ari. Siapa misalnya? Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Padang yang udah meninggal tapi di Mekah. Beliau. Yang mazhabnya Maliki siapa? Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mekah. Itu juga Asy'ari. Ya, apalagi di Mesir banyak ulama-ulama. Di Suriah, Damaskus, Syekh Ramadan Al-Buti. Banyak tuh. Syekh Nuruddin Iqtir. Itu semuanya orang-orang besar ahli hadis bermadzhab Asy'ari semua. Imam Nawawi tinggalnya di mana? Damaskus. Beliau pernah ngajar di satu rumah hadis, ya. Satu perguruan madrasah di situ nggak boleh ngajar kecuali mazhabnya Asy'ari. Makanya orang bisa bilang Imam Nawawi itu apa Asy'ari karena dia ngajar di situ. Sebab dari awal didirikan madrasah itu hanya untuk yang bermadzhab Ahlus Sunnah, Asy'ari atau Maturidi. Imam Nawawi pernah jadi salah satu pimpinan di madrasah itu. Nah, jadi banyak tuh di seluruh dunia. Kalau kita mau bahas sampai hari ini masih ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu biar tahu nih, jangan sampai nanti ikut-ikutan aja, ya. Nah, ini yang menarik. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, apa kata beliau? Bahasa Arabnya ada tuh, saya nggak usah bacain ya. Terjemahannya tuh. Dan adapun melaknatnya para ulama-ulama terhadap para golongan Asy'ariyah. Ya, ada orang melaknat misalnya. Dikutuk Asy'ariyah sesat, Asy'ariyah zindik, Asy'ariyah kafir, macam-macam. Kata Imam Qasim intinya apa? Maka barang siapa melaknat golongan Asy'ariyah, maka harus ditakdir. Jadi dipenjara, dipukul, dihinakan. Ibnu Taimiyah marah kalau Asy'ari dikata-katain. Meskipun dia kadang-kadang nggak sepakat. Itu adabnya ulama begitu. Nggak sepakat boleh, tapi jangan caci maki yang sembarangan. Dan adat kebiasaan mentakdir untuk si pelaknat. Maka barang siapa melaknat orang yang bukan ahli melaknatnya, maka laknat itu kembali kepadanya. Ngatain Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah, balik ke dia. Ahli bid'ah. Asy'ariyah ahli bid'ah, balik ke dia. Asy'ariyah sesat, balik ke dia. Bukan kata saya nih, kata Ibnu Taimiyah. Kalau nggak percaya saya bukain kitabnya. Ada kitabnya. Dan ulama-ulama Asy'ari ialah pembela furu' cabang agama. Oh, salah nih, bukan Asy'ari, ulama-ulama aja tuh. Mesti terjemahnya. Wal ulama ansaru furu'iddin. Para ulama adalah pembela cabang-cabang agama. Wal asy'ariyatu ansaru usuliddin. Dan ulama Asy'ari pembela pokok-pokok agama. Akidah berarti. Diakui oleh Ibnu Taimiyah. Kurang apa coba adab beliau? Tapi kan Ibnu Taimiyah suka mengkritik Asy'ari. Itu biasa. Dalam ilmu itu biasa. Kan nggak harus sama. Jangankan Ibnu Taimiyah yang mungkin banyak mazhabnya mengikuti akidah Hambali. Yang Asy'ari pun saling kritik itu biasa, tapi tidak mengkafirkan. Gitu. Imam Ghazali kadang nggak sepakat sama Imam Asy'ari. Iya, sampai Imam Ghazali dikafir-kafirkan oleh sebagian orang gara-gara ada perbedaan pendapat dengan Imam Asy'ari. Akidah, masalah akidah. Sampai Imam Ghazali diaduin sama muridnya, Syekh, guru, Anda dikafir-kafirin gara-gara ada pendapat Anda yang berbeda dengan Asy'ari dalam furu'nya saja, dalam cabangnya saja. Imam Ghazali bilang apa? Ya jangankan saya, katanya Allah aja dihina, Nabi aja dihina, kalau kayak yang dikatakannya biarin aja. Gara-gara ngerespon itu Imam Ghazali nulis kitab namanya Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Untuk mengapa? Untuk menjelaskan posisi yang sebenarnya. Jangan gampang mengkafirkan saudara kita. Imam Ghazali nulis kitab itu. Jadi perbedaannya ada. Waktu itu disebutkan antara Asy'ari dengan Mu'tazilah, Asy'ari dengan Hambali. Memang ada perbedaan-perbedaan. Tapi Imam Ghazali nggak mau bilang nggak boleh saling mengkafirkan. Karena mereka pada aslinya itu mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Nabi. Cuma perbedaan cara memahami hadis, memahami Quran yang membuat mereka punya kesimpulan yang berbeda. Ya, nah ini kata-kata Syekh Ibnu Taimiyah nih, jadi bukannya kata saya. Ya, bayangkan sekelas ulama besar yang jadi panutan oleh sebagian orang
Begitu pujiannya kepada Asy'ariyah. Jadi kita harus punya adab juga. Oke. Sekarang saya lanjutin ya. Kenapa? Nah, kalau udah ngomong Asy'ariyah nih, Bapak Ibu, biasanya belajar apa? Sifat 20. Kan gitu ya. Nanti juga jangan sampai salah paham nih. Jangan sampai nanti dikit-dikit, wah sifat 20 nih. Wah, sesat nih. Tunggu dulu, kita pahami dulu. Jangan kemudian langsung bilang sesat-sesat aja. Ya. Wujud kidam bako. Nah, yang pernah ngaji tahu gitu. Ya. Mukhalafah hawani dan sebagainya. Terus gimana tuh? Boleh apa enggak? Nah, kita lihat di sini. Kenapa perlu tahu sifat wajib bagi Allah? Bukankah Asmaul Husna 99? Betul enggak? Gitu kan? Nah, karena kita lihat jawabannya. Nih, slide berikutnya kita naikin lagi. Pertama, nih yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian, kenapa kita cukup mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah? Pertama, keyakinan kita Allah itu maha sempurna. Satu ya, Allah maha sempurna. Jadi kita harus beriman. Kita harus yakin bahwa Allah memiliki ya, sifat kesempurnaan yang layak dan pantas untuk keagungannya. Dia mustahil, Allah mustahil memiliki sifat kekurangan. Itu keyakinan kita yang pertama ya. Kita mesti yakin Allah sifatnya sempurna, tidak ada kekurangannya. Itu pertama keyakinan kita. Kedua, keyakinan kita dari kalangan Asy'ariyah pun begitu. Meyakini bahwa sifat Allah tidak terbatas. Enggak. Jadi itu 20. Nah, itu bukan ngebatasi. Jadi sebenarnya sifat Allah tidak terbatas. Para ulama dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membatasi sifat Allah. Kenapa? Sempurna, nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya nggak sempurna. Ya, kalau cuma dibatasi berarti dia terbatas, tidak sempurna. Gitu ya. Jadi setiap sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah itu sifat Allah. Jadi nggak ada batasan. Bahkan 99 pun bukan batasan. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Asmaul Husna bukan cuma segitu nama Allah. Jangan batasi nama Allah cuma 99. Masa begitu? Ada hadisnya. Nah, bukan kata saya nih. Kita lanjut slide berikutnya. Ya. Ini ada pandangan para ulama nanti. Nama Allah tidak terbatas 99. Ada hadis. Misalnya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Maksudnya kata siapa nih? Kata Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ini ulama hadis, fikihnya mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Masanya di atas Imam Ghazali sedikit. Apa kata beliau? Maksudnya itu tidak menafikan nama-nama selainnya. Artinya selain 99 masih ada nama yang lain. Nabi hanya bermaksud, kata beliau, bahwa siapa yang memenuhi pesan dari 99 nama akan dijamin masuk surga. Ya, segitu aja kita susah. Apalagi ditambahin. Ya. Jadi bukan berarti nama Allah cuma 99. Kalau dibilang berarti membatasi. Berarti Allah nggak sempurna. Nah, mustahil Allah kayak begitu. Ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Ya, nama Allah tidak terbatas 99. Ini contoh nih, ada hadis. Kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang mengatakan, ini pengarang Fathul Bari tadi ya, Sahih Bukhari. Nama Allah tidak terbatas karena hadis-hadis yang menerangkan nama Allah berbeda-beda. Banyak hadis, bukan satu. Bukan cuma innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, bukan cuma itu. Contoh nih, ada hadis yang bunyinya gini. Yang di bold, yang ditebalkan tuh. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya, aku mohon kepadamu dengan tiap nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Nah, itu kan berarti ada nama lain yang tidak disebutkan, yang tidak diceritakan kepada kita. Nah, itu makanya kita tidak membatasi nama Allah hanya 99. Itu keyakinan Rasulullah Jawa begitu. Dan banyak lagi tuh. Ya, saya nggak mungkin bahas ini semua lah. Ini keyakinan yang harus kita pegang dulu pertama. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan bahwa apa?
kalaupun ada pembahasan sifat 20, bukan berarti membatasi sifat Allah hanya 20. Itu maksudnya begitu. Nah, kita lanjut lagi bab berikutnya, slide berikutnya. Oke. Sifat Allah dibagi menjadi dua kata para ulama. Pertama, sifatuz zat. Sifat zat. Maksudnya sifat zat apa? Sifat zat adalah sifat yang menetap pada zat Allah. Yang mana? Yaitu yang 20 yang itu yang kita pelajari itu. Yang di Asy'ari diajarkan. Itu sifat zat namanya. Kenapa? Karena sifat itu berfungsi sebagai syartul uluhiyah atau syarat ketuhanan. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak punya sifat salah satunya itu, dia bukan Tuhan. Contoh, sifat pertama apa? Wujud, gitu kan? Nah, kalau bukan wujud, kalau dia nggak wujud, dia bukan Tuhan. Ya kan? Adam mustahil tiada. Kalau dibilang Allah sifatnya gimana? Allah nggak ada, berarti bukan Tuhan. Maka disebut Tuhan itu wajib wujudnya. Kalau Tuhan tidak ada, itu bukan Tuhan. Gitu ya. Jadi sifat yang disebutkan dalam 20 sifat itu adalah sifat sebagai syarat ketuhanan. Maka kebalikan dari sifat itu mustahil bagi Allah. Wajib Allah itu ada, mustahil tidak ada. Kan begitu. Wajib nanti, kalau saya cuma simpel aja. Wajib Allah bersifat terdahulu, kidam, tidak ada awalnya. Mustahil Allah ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti ada yang nyiptain. Kan gitu logikanya tuh. Nah, jadi kita tuh paham semuanya tuh sifat-sifatnya. Wajib Allah bersifat wahdaniyah, esa. Mustahil lebih dari satu, ta'addud. Masa Allah ada lebih dari satu? Itu syarat ketuhanan. Ya? Itu ya, paham tuh. Makanya 20 itu bukan sembarangan sifat. Ulama udah merumuskan ini sifatuz zat. Kalau dipahami dengan baik, maka keyakinan kita kepada Allah akan sangat kuat. Gak bisa goyah tuh. Ya, ini bersifat azal dan baqo. Nah, saya nggak jelasin panjang penjelasannya ya. Nah, ini perlu waktu khusus. Apa tuh azal? Azal tuh nggak ada awalnya, ya. Baqo nggak ada akhirnya. Simpelnya gitu. Yang kedua, ada namanya sifatul af'al. Sifat af'al itu apa? Sifatul af'al itu adalah sifat yang merupakan perbuatan. Jadi dari 99 itu dibagi oleh para ulama. Ada yang sifatul zat, ada yang sifatul af'al. Contoh, sifat perbuatan apa? Al-Muhyi. Ada nggak nama Allah Al-Muhyi? Artinya apa Muhyi? Yang menghidupkan. Ya kan? Sekarang wajib nggak Allah menghidupkan? Enggak. Kalau Allah mematikan boleh nggak? Nah tuh, ya tuh, akidahnya tuh, ya bisa terjebak tuh kalau nggak paham tuh. Kalau dibilang Allah wajib menghidupkan, berarti kalau mematikan dosa tuh. Boleh nggak Allah mematikan? Boleh. Tuh sifat af'al. Jadi tidak wajib bagi Allah sifat af'al itu. Allah menghidupkan boleh, mematikan boleh. Apakah gugur jadi Tuhan kalau mematikan? Tidak. Tapi kalau Allah esa wajib, kalau tidak esa mustahil. Paham gak tuh? Ya. Allah al-mu'ti. Al-mu'ti artinya memberi. Al-mani menghalangi. Wajib gak Allah memberi? Enggak. Kita berdoa, kalau Allah nggak kasih boleh nggak? Boleh. Jangan nanti dibilang kalau Allah nggak ngasih bukan Tuhan kali ini. Oh, siapa kita? Ya. Kalau Allah mau kasih boleh, Allah nggak kasih boleh. Apakah dia nggak jadi Tuhan? Tetap Tuhan. Jadi itu sifat af'al namanya tuh. Al-Khaliq, Allah menciptakan, ya kan? Kalau Allah nggak ciptakan boleh nggak? Boleh. Itu ada orang udah lahir, udah hamil, keguguran, ada nggak? Boleh apa nggak? Wajib nggak Allah ciptakan? Kalau wajib berarti yang keguguran dosa Allah tuh. Nah, masa Allah diintervensi perbuatannya? Nggak boleh. Bisa dipahami nggak nih? Jadi ada beda antara sifat zat dan sifat af'al. Ya gitu. Tidak bersifat azal tapi bersifat baqo. Sekarang kita lihat. Nah, lanjut berikutnya. Mengapa cukup sifat wajib 20? Satu, dari sekian banyak sifat zat yang ada, sifat 20 dianggap cukup dalam mengantarkan seorang mukmin pada keyakinan bahwa Allah memiliki kesempurnaan. Kan tadi baliknya gitu.
kita yakin bahwa Allah maha sempurna. Allah kedua maha suci dari segala sifat kekurangan. Bagaimana kita bisa paham? Pahami itu sifat 20. Kalau dipelajari benar, dipahami benar, kesimpulan kita pasti nggak jauh dari situ. Pasti akan ke situ. Ujung-ujungnya Allah maha sempurna, Allah mustahil kurang. Iman kita nggak bakalan goyang tuh kayak gitu. Tapi kalau paham, ya mungkin dulu Bapak Ibu pernah belajar wujud tidak bako dinyanyiin lagi. Cuma nggak paham. Nah, saya jelasin nanti. Ini baru pengantarnya doang nih. Nanti saya jelasin maknanya kayak apa Ibu, supaya lebih yakin. Ya, jadi bukan cuma dinyanyi wujud tidak bako. Ini bagus deh dinyanyi deh. Tapi kalau sekarang suaranya udah beda kayaknya. Ya. Yeah. Kalau dipahami dengan baik, Bapak Ibu bakalan aman dari semua akidah menyimpang. Mau dari Syiah, mau dari Mu'tazilah, Mujassimah, dan gak bakal liberal, kalah semuanya. Kenapa? Akidah konsep Tuhannya udah bener. Gitu. Makanya 20 itu selain dibaca, dihafalkan, pahami dengan baik. Insya Allah aman akidahnya. Itu makanya udah 20 aja ini cukup nih, udah mewakili. Ya, 20 aja banyak yang gak hafal. Ditambah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sebagian besar sifat zat yang ada substansinya telah tercover dalam sifat 20 yang ditetapkan dalil Quran, Sunnah, dan dalil rasional. Jadi kalau dibilang itu apa landasannya? Emang Nabi belajar sifat 20? Ya nggak ada ngomong kayak begitu. Tapi ulama merumuskan sifat 20 itu ada dasarnya dari Quran, hadis, dan akal. 3 dalil itu. Kok pakai akal? Emang agama kita agama akal? Agama kita agama wahyu, Quran dan Sunnah. Tapi memahami wahyu pakai apa? Ya, kan masa pakai dengkul. Ya. Jadi jangan salahkan para ulama memahami dengan akal mereka. Yang nggak boleh akal yang tidak dipandu wahyu, itu nggak boleh. Ya. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Iqtisad, ya, Iqtisad dibilang apa? Orang kalau cuma pakai wahyu, nggak pakai akal. Jadi kata Imam Ghazali gini, wahyu dan akal itu kedudukannya seperti cahaya dan mata. Orang kalau hanya mengandalkan wahyu saja, seperti ada cahaya tapi matanya merem. Ya, cahaya itu terang, wahyu jelas, tapi karena nggak pakai akal ya gelap tuh, karena matanya tutup. Sebaliknya, orang kalau hanya pakai akal tapi mengabaikan wahyu, ya, persis kayak ngelihat tapi nggak ada cahaya. Nggak kelihatan kan? Teman-teman kalau cahaya sama bisa lihat nggak? Nah, tapi kata Imam Ghazali, ketika wahyu dipahami bersama akal yang benar, maka itu adalah cahaya di atas cahaya, sangat jelas. Tuh, makanya kalau belajar akidah, para ulama kita itu belajar apa? Dasarnya dalil naklinya ada. Nanti kalau mau dibahas, wujud dalil naklinya ada, kidam, Quran, hadisnya ada. Tapi kenapa masih pakai dalil akli? Kan kita cukup dengan Quran dan Sunnah. Masalahnya tantangan keimanan itu kadang datang dari orang yang luar Islam. Orang luar Islam percaya Quran apa enggak? Percaya hadis apa enggak? Tapi mereka dikasih akal kan? Nah, kita lawan dengan akal kita itu. Pakai argumen akal. Nih logikanya begini, kalau Tuhan ada lebih dari satu, logikanya begini dong. Nah, kan akhirnya dia berpikir tuh, iya juga ya. Nah, nanti kalau dia paham, akalnya nerima, masuk Islam dia tuh. Tapi kalau kita nggak pakai akal, udah pokoknya gitu. Nah, dia sama Quran aja nggak percaya, sama hadis nggak percaya, kita nggak bisa kalau berdebat. Pokoknya kata Quran begitu, nggak bisa. Nanti dianggapnya apa? Agama Islam cuma agama doktrin, nggak agama yang rasional. Makanya ulama melengkapi. Kita kalau buat kita orang Islam, kita udah percaya, nggak ada masalah. Percaya nggak sama Quran? Percaya sama hadis, percaya. Tapi kan orang lain belum tentu. Zaman sekarang nih Bapak Ibu, zaman modern, ateis banyak. Nah, dia nggak percaya Tuhan. Kita bisa buktikan secara akal Tuhan itu ada. Ada 8 argumen adanya Tuhan. Wah, kalau mau dibahas tuh. Nah, tapi itu bagi yang mau mendalami bisa dijelasin. Ya, gimana caranya kalau Tuhan ada? Bahkan ada video baru beredar kemarin tuh. Video apa? Karena kan zaman maju namanya AI, Artificial Intelligence. Ya, teknologi canggih. Ada orang barat ngecek, nyoba-nyoba, nanya sama AI kan bisa jawab apa aja tuh katanya, cerdas banget. Tanya,
menurut Anda kan cerdas banget nih, kata orang bule ngomong. Kira-kira menurut Anda tuh alam ini Tuhan itu ada apa enggak sih gitu katanya. Tuhan itu ada apa enggak katanya. Ada. Begitu dijawab sama ayat, berdasarkan susunan alam yang begitu rapi segala, ini tidak mungkin tidak ada Tuhan. Ayatnya ngakuin tuh. Jadi orang barat yang membanggakan sains, yang akhirnya dia jadi menuhankan sains, ternyata sains sendiri tunduk juga dengan hukum Tuhan. Ya, nggak bisa. Alam begini rapi, nggak mungkin nggak ada penciptanya. Ya, nah tuh menariknya tuh. Jadi akal kita tuh kalau dibimbing pakai ilmu akan pada kesimpulan Tuhan itu ada. Tuhan itu punya sifat begini-begini. Makanya ketika kita berhadapan dengan siapapun, nggak bakalan iman kita goyah. Yang ada mereka masuk Islam. Begitu ya. Nah, karena tadi dalilnya bukan cuma Quran, hadis dan tapi ada akal juga. Oke ya. Dia gini. Lanjut. Kita gini. Lanjut slide berikutnya. Mengapa cukup mengetahui sifat wajib 20 saja? Tadi udah ya. Sifat 20 dianggap cukup dalam membentengi akidah seseorang dari setiap pemahaman yang keliru tentang zat Allah. Ya. Nanti dibagi. Jadi saya sebutin simpelnya aja ya. Sifat wujud disebut sifat nafsiyah. Nanti pembagiannya gitu. Kita pertama yakin dulu. Allah ada apa enggak? Ada. Nanti kalau ditantang nih dengan akidah lain, orang yang nggak percaya, pertanyaannya ketika kalau Allah ada, adanya sejak kapan? Jawab, Allah kidam, gitu. Allah nggak ada awalnya. Awal. Nah, karena gitu ada dalil itu. Wal awalu, gitu. Ada dalil Qurannya kan? Kalau dibilang ada, masa ada? Oke. Kalau ada, adanya sampai kapan? Al-Baqarah. Allah nggak ada akhirnya. Jadi sifat-sifat itu untuk menjawab. Namanya salbiyah. Salbiyah itu mencabut, menarik segala yang nggak pantas buat Allah. Ditolak sama sifat itu. Kalau dibilang, kalau Allah ada, Allah kayak apa sih? Mukhalafatul lil. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Itu dasarnya gitu. Ya, dan seterusnya tuh, itu pertanyaan itu untuk menjawab argumen orang yang nggak paham ketuhanan. Jadi sebenarnya jangan buru-buru yang lain. Akidah sifat 20 nih, itu ada dasarnya. Dari Quran ada, dari hadis ada, dan dari akal yang sehat juga ada. Ya, cuma nanti lah tuh bahasnya pelan-pelan. Saya cuma ngasih doang gambaran supaya kita tidak salah menilai ya. Udah, wallahu a'lam bishawab. Habis slide-nya, suara saya udah mau habis. Saya lagi puasa jadi nggak bisa minum. Kajiannya berat kayak begini nih. Wah, benar-benar pahalanya besar ya. Amin. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Mau tanya apa nih? Nanya. Jadi nggak ada nih, udah nyerah nih. Nyerah. Siapa? Ibu-ibu nyerah. Oke. Bapak nyerah juga. Gak apa-apa. Kita kan biar tahu ya supaya kita bisa paham. Nanti pelan-pelan saya akan bahas, dikit-dikit aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau hadis mengenai tentang umatku nanti terpecah menjadi 7 golongan, apa sekarang ini Pak nanti Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kapan? Ya, dari zaman Nabi udah disebutkan dan pasti itu terjadi. Dan 73 itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang maksudnya benar 73, ada juga yang maksudnya katanya menunjukkan banyaknya. Jadi bisa jadi kurang dari 73, bisa jadi lebih. Gantung. Makanya para ulama ketika menyebutkan firqah dalam Islam itu disebutin pecahannya. Syiah terbagi berapa? Gitu. Jadi bukan cuma satu. Syiah ada Zaidiyah, ada Syiah Kaisaniyah, ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah Hulat. Jadi Syiahnya ada berapa? Mu'tazilah ada berapa? Mu'tazilah, Qadiriyah, ada Qadariyah, Mu'tazilah, apalagi macam-macam. Mujassimah ada berapa? Menurut para ulama, oh iya benar nih totalnya 73, katanya begitu. Ada kitab yang membahas, namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Imam Asy'ari sendiri punya kitab namanya Maqalatul Islamiyyin. Ya, itu membahas firqah-firqah yang ada.
Ada juga kitab-kitab Al-Milal wa Nihal Asy-Syahrastani bahas kayak begitu juga. Ya, tapi yang jadi poin penting buat kita apa, Pak? Lihat, Nabi ngomongnya apa? Sataftariku ummati. Umatku. Kalau dibilang umatku kafir apa enggak? Umatku yang ngomong siapa? Yang ngomong Nabi. Enggak enggak. Sataftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73. Berarti semua umat Nabi itu. Iya, umatku. Sesat iya, tapi kafir belum tentu. Maka jangan sampai kita gampang mengkafirkan. Kan Nabi sebelumnya ngomong perpecahan Yahudi dulu kan? Sataftariqul Yahud ala wahid wa sab'in. Yahudi terpecah jadi 71. Nasrani 72. Pas ketika umati, berarti umat siapa? Aku. Islam kan? Berarti sebagian umat yang sesat itu tetap muslim selama tidak ada hal-hal yang mengeluarkan dia dari Islam. Makanya kita nggak boleh kalau dia bilang, tapi kan dia sesat. Betul, sesat belum tentu kafir. Tapi kalau kafir sudah pasti Kebawain lagi. gitu ya. Paham itu? Jadi kalaupun kita melihat ada perbedaan di kalangan, makanya salah satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang, jangan gampang mengkafirkan orang lain. Setajam apapun perbedaan kita dengan dia, kecuali memang kafirnya udah jelas. Tapi kalau enggak, kita harus hati-hati karena mengkafirkan itu enggak gampang. Salah-salah malah kekafiran itu balik ke kita. Ya, harus hati-hati kita betul-betul jaga. Sesat, iya sesat dari dulu zaman Nabi udah ada orang-orang yang kayak gitu. Ya, setelah Nabi zaman ada, tapi enggak. Kalau yang kafir, kalau berarti udah keluar dari pakem. Makanya kadang-kadang kita harus menilai. Ini kita kalau belajar lebih dalam, kita tahu ini kategorinya usuluddin. Pokok agamanya atau usul mazhab, itu harus tahu tuh bedanya. Itu disertasinya Habib Rizik tuh. Kalau mau baca tuh tanya sama beliau, kalau kali-kali undang sini. Ya, karena gini. Udah diundang, nggak mau. Iya, jadi ada gini. Kalau usuluddin masalahnya bisa keluar dari agama. Tapi kalau usul mazhab bisa jadi tetap Islam, tapi bukan mazhab Ahlus Sunnah. Berarti keluar dari Ahlus Sunnah wal. Itu harus tahu tuh bedanya itu. Nah, kalau nggak paham nanti main pukul rata aja, berbiau-biau semua, bahaya gitu. Ya, jadi memang sudah sampai sekarang ya ada. Apa 73? Ya Allah alam, bisa iya, bisa lebih, bisa kurang. Karena itu memang sebagian ulama kan berpendapat bahwa itu menyebutkan banyak perbedaan di kalangan umat Islam. Ya, Allah alam bisa. Kira-kira gitu. Silakan kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukan kan Ustaz bilang ada sunnah sahabat. Selama ini saya saya ya kajian tahu sunnah itu ya dari Nabi. Dan sahabat tuh nggak bilang sunnah, tahu saya tuh cerita begini dari sahabat, cerita gini. Nggak ada kata sunnah tuh menurut kita tuh ya Nabi yang ngomong gitu. Maksud. Nah itu sunnah itu Nabi sendiri yang ngomong. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikuti oleh kamu sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti sunnah sahabat tuh. Contoh sunnah sahabat apa Pak? Azan Jumat 2 kali itu sunnah sahabat. Siapa? Sayyidina Utsman tuh yang ada itu. Kalau Nabi azan Jumatnya sekali. Sayyidina Utsman ngadain 2 kali. Jadi jangan dibilang itu gak sesuai dengan sunnah Nabi. Enggak, itu sesuai. Kenapa? Sebab Nabi nyuruh juga ikut sunnah sahabat. Kenapa? 7 kali. Itu gak tahu tuh. Itu sunnah siapa gak tahu. Ya, kalau sunnah kalau azan 2 kali itu sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Enggak ditolak. Taraweh berjamaah. Siapa yang ngadain? Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar. Nabi sholat tarawihnya sendiri dan cuma 3 malam. Kita sebulan. Kalau ikut sunnah Nabi berarti 3 malam Pak. Asik nih. Enggak ya? Kita tetap kan ikut tarawihnya kan berjamaah 20 rakaat dari zaman Sayyidina Umar itu. Dari zaman Nabi juga ada beberapa riwayat begini. Jadi itu sunnah sahabat. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu juga sunnah. Kenapa? Karena sahabat tidak mungkin mengarang-arang masalah itu kecuali pernah dengar dari Nabi. Dapat legitimasi lagi ya. Iya, makanya apalagi Nabi itu udah ngomong orang-orang ini dijamin masuk surga, gak bakal barangan. Kan ada tuh yang 10 dijamin masuk surga tuh. Iya. Al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah.
Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, seterusnya. Bahkan ada riwayat lain Nabi mengatakan iktadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah oleh kalian dua orang sudahku, Abu Bakar dan Umar. Itu lebih spesifik lagi tuh. Jadi itu sunnah sahabat. Nggak mungkin sahabat ini mengadakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu namanya sunnah sahabat. Kira-kira gitu Pak maksudnya Pak ya. Allah a'lam. Silakan kalau saya tak, iya Ibu silakan. Oh, ayo Pak Fauzi dulu. Dah. Saya masih kurang paham ya. Yang maksud Mu'tazilah itu apa? Wah. Ini butuh satu sesi lagi gitu. Pokoknya Mu'tazilah itu mazhab yang sesat lah dalam Islam, keliru. Ajarannya ada yang nggak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya, penyebabnya dia kenapa dinamai Mu'tazilah ya? Mu'tazilah itu didirikan oleh muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi ulama Imam Hasan Al-Basri punya murid. Waktu itu Imam Hasan Al-Basri ngajar. Bentar ya. Imam Hasan Al-Basri ngajar, ditanya sama apa? Sama muridnya ya, jamaah. Ya Imam, Syekh, apa hukumnya orang yang maksiat? Apa dia mukmin? Apa dia kafir? Gitu ya? Apa dia nanti di surga? Apa di neraka dan sebagainya? Gitu kan? Imam Hasan Al-Basri belum jawab sebagai guru. Dia kan mikir dulu. Guru yang bijak kan nggak buru-buru jawab, diam. Tiba-tiba muridnya nyeletuk. Siapa? Wasil bin Atha. Itu pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha bilang, nyetuk, gurunya belum jawab, dia jawab, huwa fi manzilah bainal manzilatain. Dia itu adanya di satu posisi antara dua posisi. Nah, jadi nanti ada kesimpulannya gitu. Ya, dibilang Islam ya bukan, dibilang kafir juga enggak. Nah, itu kan konsep pemikiran gitu kan keliru tuh. Kemudian setelah ngejawab begitu, dia pergi ke pojok, ninggalin jamaahnya Imam Hasan Al-Basri. Nah, sejak itu disebutlah oleh Imam Al-Basri, i'tazala anna wasil. Wasil memisahkan diri dari kami. Nah, itu makanya disebut Mu'tazilah. Gara-gara meninggalkan majlis gurunya Al-Jamaah, keluar dari Al-Jamaah jadi sesat begitu. Itu baru satu. Ada lagi nanti konsepnya, konsep tauhid. Ada tauhid, jadi disebutnya tauhid, tapi tauhidnya bermasalah konsepnya. Ada konsep al-hasan wal ahsan, itu juga itu satu kajian khusus lah. Itu perlu kajian mendalam tuh tentang kajian Mu'tazilah. Nanti Mu'tazilah ada bagian lagi, ada qadariyahnya, ada macam-macam. Ya. Saya kira gitu aja lah gampangnya ya. Allah. Tutup Ustaz. Kak Ibu Kak kasih. Waktunya udah habis. Begitu nanti aja ya kawan-kawan ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini memberikan pencerahan buat Bapak Ibu sekalian, sehingga mungkin yang pernah dengar sebelumnya begini, saya sudah sampaikan tuh. Ya, faktanya begini, aslinya begini. Mudah-mudahan kita bisa lebih adil ketika nanti menyikapi masalah-masalah ini. Dan ini insya Allah kita lanjutkan lagi. Nah, kalau seandainya ini kan baru pengantar aja nih, supaya lebih paham lagi. Dan ini baru sejarahnya dulu saya bahas banyak. Nanti sampai ke cara memahaminya kayak apa. Mudah-mudahan akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.